Kalau Allah itu hanya menunjuk pada satu yang tunggal. Itu Allah itu sendiri. Makanya kemudian Ismul A'zam, nama yang paling agung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu ya, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, seorang ulama itu menghitung terulang sebanyak 2690 kali. Kalimat Allah di dalam Al-Qur'an itu terulang sebanyak 2698. Ya. Dan menariknya adalah Allah sendiri yang kemudian mengungkapkan. Ya, jadi orang Islam itu punya konsep ketuhanan yang cukup permanen, nilainya tetap, tidak berubah kapanpun. Jadi menyebut Allah itu bukan karena Nabi Muhammad. Ya, berbeda kalau orang menyebut atau menjadikan sesuatu menjadi Tuhan. Itu kan kesepakatan manusia dulu. Nah, ya. Tapi kalau Allah sendiri yang ngasih tahu, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya. Dalam surah Toha, Allah sendiri yang menyebut dirinya, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Ya. Dalam surah Maryam juga disebutkan, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah mereka mengetahui ada nama yang lebih agung? Ya, kecuali Allah itu sendiri. Ya. Maka itu konsep ketuhanan dalam Islam itu sudah permanen. Itu berasal dari wahyu. Allah sendiri yang ngasih tahu. Ya. Sehingga kemudian tidak ada spekulasi, tidak ada yang berbicara bahwa Tuhannya karena ini dan seterusnya. Ya. Nah itu adalah makna lafadz Allah. Kemudian berikutnya yang kedua adalah Ar-Rahmanir Rahim. Menarik di sini sebetulnya. Ya. Dua nama Allah yang sangat dominan penyebutannya, sehingga kemudian penyebutan keduanya itu menyusul penyebutan Allah. Dua nama itu yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu hampir di beberapa ayat itu selalu ada. Ya. Dan itu selalu disebutkan menyusul dengan penyebutan Allah. Ya. Di dalam Al-Qur'an kata Ar-Rahman itu terulang sebanyak 57 kali. Sedangkan Ar-Rahim itu sebanyak 95 kali. Terlepas dari perbedaan yang ada, artinya perbedaan apakah Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari kata yang sama atau tidak, tetapi mayoritas para ulama itu berpendapat bahwa kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berakar dari kata yang sama, yaitu Ar-Rahmah, rahmat. Ya. Apa itu nanti rahmat itu nanti kita lihat ya. Karena ada ulama yang kemudian rahmat itu berasal dari kata yang berbeda dengan kata Ar-Rahim. Dan itu mereka mengajukan satu argumentasi. Buktinya yaitu orang Quraisy itu tidak mengenal kata Ar-Rahim. Yang mereka kenal adalah Ar-Rahman. Sehingga kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari kata yang berbeda. Ya. Tapi mayoritas para ulama berpendapat bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu berakar kata yang sama, yaitu Ar-Rahmah. Ya. Apa makna Ar-Rahmah? Qala Al-Khattabi, Ar-Rahman artinya Dzur-Rahmah, yang mempunyai rahmat.
asyamilatul lati wasi'atil khalq fi arzaqihim wa masalihihim, yang mempunyai rahmat syamilah yang sempurna, allati wasi'atil khalq yang meliputi semua makhluk, fi arzaqihim wa masalihim, ya, terkait dengan masalah rizki mereka. Makanya nanti para ulama di antara para ulama itu, ya, itu menyebutkan bahwa rahmah itu amatul mukmin wa amatul kafir. Berlaku secara umum baik bagi orang kafir maupun bagi orang mukmin. Sehingga begini, kalau kita bicara tentang rahmat, ya, kasih sayang, ya, Allah memberikan rizki, ini kan fi arzaqihim, itu bukan karena apa namanya, bukan karena kalau kita kan kalau kita itu kita ngasih seseorang itu kan karena dia baik, atau bisa jadi karena dia telah berbuat kepada kita, atau ada rasa kasihan, ya. Itu kalau manusia, ya. Tapi Allah memberi itu bukan karena itu. Allah memberi rizki kepada siapapun, kepada makhluk. Semua makhluknya dikasih rizki, ya. Kemudian apa namanya, baik itu orang kafir atau orang mukmin, ya. Makanya kalau dalam urusan rizki itu sudah apa namanya, sudah ditentukan, ya. Ada salah satu hadis yang marfu', ya. Hadis marfu' itu intinya mengatakan bahwa ketakwaan seseorang itu tidak akan menambah rizkinya, kemaksiatan seseorang tidak akan mengurangi rizkinya. Ya kita lihat, ya. Sekarang ini kalau kita lihat yang orang kaya di Indonesia itu kira-kira sholat atau tidak? Ya nggak sholat juga. Oh, dia bukan Islam. Makanya kemudian kan kita sering lihat, ya, ini orang sholatnya nggak beres, ini orang itu agamanya nggak jelas, tapi kok rezekinya banyak. Nah ini kata kita harus memahami, itulah rezeki Allah yang ngasih. Itu sifat rahmat Allah. Makanya bagi orang mukmin itu nggak usah risau, masalah rezeki itu nggak usah risau. Tugasnya adalah untuk bekerja dan tawakal, itu tugasnya di situ. Jadi ketika dalam bekerja itu tidak melupakan aspek ibadah, itu maksudnya. Adapun rahim, nah ini salah tulis itu, ya, double roh, ya. Ar-rahim khasul lil mu'minin, bahwa rahim itu khusus bagi orang mukmin. Makanya kata rahmah itu apa sih? Rahmah itu kan ada ra, ha, mim, ya. 3 kata itu. Ya, ra, ha, mim itu mengandung kelembutan, kasih sayang dan kehalusan. Ya. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang ini kemudian banyak diamalkan. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta fahuwa abtar. Ini saya gabungkan dari beberapa riwayat. Dalam riwayat dalam Musnad Imam Ahmad itu disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u bil hamdalah. Ya. Satu riwayat menunjukkan hamdalah, satu riwayat menunjukkan basmalah. Fahuwa aqta fahuwa abtar, dalam riwayat ajzam. Ya. Apa maknanya? Dzibalin itu artinya dzusya'ni fil hal awil ma'al. Sesuatu yang
sifatnya adalah kepentingan, urusan. Maka kullu amrin, segala sesuatu, baik itu ibadah ataupun bukan. Artinya misalkan ada orang eh, mau menulis, ya. Menulis itu ibadah atau tidak? Menulis itu kan bukan ibadah, ya. Tapi ketika dia memulai bismillahirrahmanirrahim, abtada bi tasnifi hadza bismillahirrahmanirrahim, itu jadi ibadah. Jadi dibalin itu semua urusan, semua kesibukan, semua kepentingan. Abtar, mana abtar? Abtar itu adalah qalilul barokah, ya, berkahnya sedikit. Atau al-qata'u qabla tamami wal kamal. Atau tidak tuntas, tidak sempurna. Qalilul barokah. Keberkahan yang sedikit. Nah, sekarang berkah itu apa? Barokah. Barokah bukan warung makan. Al barokatu al barokatu al Imam Fairuz Zabadi dalam Kamus Muhit dia menjelaskan al barokah ini pasti kalau dinamai al barokah pasti karena pengen sesuatu itu meliputi tiga hal itu. Itu maknanya tiga. Yang pertama adalah al-harokah, pergerakan. Yang kedua adalah an-nama, pertumbuhan. Dan yang ketiga adalah az-ziyadah, pertambahan. Kemudian yang keempat adalah as-sa'adah. Ya. As-sa'adah. Kebahagiaan. Empat hal itu. Empat hal itu adalah makna barokah. Kalau kita ilustrasikan begini. Makhluk hidup, ya termasuk kita. Makhluk hidup itu kan ada yang mampu untuk regeneratif, ya. Mampu untuk tumbuh atau berkembang biak. Ada juga yang memang tidak mampu berkembang biak, tapi semuanya adalah makhluk hidup. Ya. Nah, pertumbuhan kalau kita lihat kan yang namanya tanaman itu kan dari biji. Kemudian dari biji tumbuh terus sampai kemudian dia menghasilkan biji lagi. Itu kan namanya ada pergerakan, ada pertumbuhan di sana. Ya. Maka kemudian ilustrasi yang menarik kan begini. Makhluk hidup itu pada awalnya adalah hayati, tumbuh. Ya karena dia berasal dari sesuatu yang tidak ada. Ada makhluk hidup yang mampu melakukan generatif, yaitu perkembangbiakan. Ada yang tidak. Nah, yang tidak itu kemudian menjadi bahasa kita adalah benda mati atau jamid. Nah, manusia itu di muka bumi ini sebagai khalifah, yang mempunyai kekuatan, ya, untuk mengubah. Kekuatan itu kalau bahasa kita mungkin artinya adalah ada kekuatan mengubah, itu maksudnya ada kekuatan untuk bertransformasi yang mengubah benda-benda tadi baik itu hayati jamidi menjadi sesuatu yang berguna seperti kehidupan, berguna untuk kehidupan, ya, rumah, pakaian, kendaraan. Ini kan berasal dari sesuatu yang benda mati kan. Rumah yang kita pakai itu kan berasal dari benda-benda yang ada. Ada benda yang tumbuh, yaitu pohon, jadi kayu. Ada benda matinya, batu, jadilah tembok, jadi genteng, dan seterusnya. Ya. Tapi ketika manusia itu mengambil sesuatu dari alam, itu tidak boleh eksploratif.
Eksploratif itu artinya tidak boleh terlalu kemudian tidak memperhatikan aspek yang lain. Bahwa alam ini bukan benda mati. Dia itu adalah makhluk yang kemudian harus memberikan manfaat kepadanya. Jangan sampai kemudian terlalu eksploratif sehingga merugikan. Saya punya CV, saya punya perusahaan. Perusahaan saya adalah pertambangan. Tapi kalau pertambangan itu malah merusak, ya, ini namanya tidak adil. Makanya kemudian agama itu memberikan satu pedoman, yaitu sifat adil, termasuk adil terhadap alam itu sendiri. Kita boleh menggunakan hasil alam, tapi jangan eksploratif. Jangan eksploitasi, sorry. Tidak terlalu eksploitasi, tapi mengeksplor boleh. Mengeksploitasi itu tidak boleh. Makanya kemudian kehidupan yang barokah itu adalah kehidupan yang terus bergerak. Tumbuh lestari, menjadi mulia, dan akhirnya memberikan kebahagiaan. Penggambarannya kan seperti itu sebenarnya. Jadi kemampuan untuk mengubah sesuatu yang tadinya itu barang tidak bergerak, diubah, akhirnya menjadi rumah. Yang rumah ini memberikan apa? Kenyamanan, kebahagiaan. Ini kalau ini kayu saja, itu kan ya nilai kayu. Nilai kayu itu apa bernilai? Itu apakah karena kayunya? Kan bukan. Nilai kayu itu bertambah itu karena apa? Ketika diubah menjadi sesuatu yang indah kan itu. Kayu jati contohnya. Kayu jati itu kalau gelondongan dijual berapa? Katakanlah kayu jati seukuran tiang listrik adalah 10 juta gitu. Ini kalau diubah menjadi kursi, menjadi sesuatu yang bermanfaat, nilainya bertambah. Itulah keberkahan sebetulnya. Jadi kehidupan yang berkah itu ketika dia terus bergerak, ya, kekuatan untuk kemudian mengubah, dia terus tumbuh, kemudian menjadi semakin mulia dan akhirnya ada kebahagiaan, kan gitu. Itu makna barokah sebenarnya di situ. Jadi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar urusan kita menjadi urusan yang barokah. Agar urusan itu terus menjadi sesuatu yang mulia, menjadi tumbuh lestari, kemudian memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan buat diri dan kebahagiaan buat orang lain. Makanya tadi saya bilang, kalau kita itu sebenarnya kalau eksplorasi boleh, tapi eksploitatif nggak boleh. Karena eksploitatif itu akan merugikan pada yang lainnya. Itu makna ucapan Bismillahirrahmanirrahim, agar kita mengambil keberkahan, agar apa yang kita lakukan adalah barokah, bertambah mulia, terus bergerak, kemudian memberikan kebahagiaan. Tadi disebutkan di situ adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Yang dimana Ar-Rahmanir-Rahim itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat pelan-pelan. Pada fase awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu di awal fase dakwah di periode Mekah itu, ya di awal-awal, gitu, beliau memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan Allah itu tidak langsung menyebut Allah dulu, tapi dengan apa? Menyebutkan Tuhan yang Maha Esa dengan menjelaskan sifat-sifatnya. Contohlah di dalam surah Al-Alaq yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Baca dengan menyebut Tuhanmu alladzi khalaq. Rabbun. Di situ yang diperkenalkan kali itu adalah Rabbun al-Khalaq, yaitu Tuhan yang Maha menciptakan.
Itu kan sifat-sifatnya. Ya. Makanya kemudian pada selanjutnya itu selalu disebutkan sifat-sifatnya. Allah Maha Hidup, Allah Maha Mencipta, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya. Allah Maha, pokoknya Maha. Sampai pada akhirnya orang musyrik itu minta kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan sifat Tuhannya itu, sampai kemudian turunlah ayat Qul huwallahu ahad. Ya. Jadi itu sebenarnya pungkasan. Oh, ternyata yang disebut dengan Tuhan Maha Pencipta, Maha Hidup, Maha Kuasa itu adalah Allah. Jadi penting sekali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sifat-sifatnya ya, itu akan menghantarkan pada sesuatu yang dituju tersebut. Misalkan gini, kita tahu orang. Ya. Kita tahu namanya adalah Sulaiman. Tahu itu namanya Sulaiman, mukanya itu, perawakannya begini. Tapi kalau kita tidak tahu sifatnya, apakah kita sudah betul mengenal Sulaiman atau belum? Belum. Kita mengenal betul Sulaiman itu ketika kita tahu sifatnya. Mengenal Allah, kita sudah mengenal Allah atau belum? Kalau belum mengenal sifatnya, itu belum mengenal Allah. Makanya mengenal sifat itu akan menghantarkan pada keselamatan dari kekufuran. Itu juga yang disinggung oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan jangan engkau hiraukan. Dan hiraukanlah orang-orang yang mengingkari asma'nya. Artinya ada orang yang ya Allah taunya Allah, tapi apakah mereka tahu sifat Allah atau bahkan menempelkan sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nanti akan menyebabkan kekhawatiran kepada kekufuran. Maka di dalam Al-Qur'an banyak sekali ya, Al-Qur'an banyak mendorong agar dalam berdoa itu kita dengan menempelkan sifat-sifatnya. Dan salah satu rahasia agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa dengan menyebut sifat-sifatnya Allah. Ya. Al-Imam At-Tirmidzi itu pernah meriwayatkan hadis. Ada seorang laki-laki, dia berdoa dengan Allahumma la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah. Kemudian dia melanjutkan doa alladzi, itu mengutip dari surah Al-Ikhlas, Allahus somad lam yalid walam yulad. Mendengar itu, kemudian Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadi, laqad sa'alallahu bismihil a'zam. Allah diminta dengan nama-nama yang agung. Ya. Bismil a'zam. Alladzi du'iya bihi ajabalahu. Kalau ada seorang hamba yang meminta Allah dengan menyertakan sifat-sifatnya yang agung, maka ajabalahu, maka Allah akan mengabulkannya. Wa idza su'ila bihi u'tiyah, ketika dia diminta, yaitu Allah diminta dengan menyebutkan nama-namanya yang agung, maka Allah akan memberi. Itu juga dikutip oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir. Jadi salah satu adab kita berdoa,
maksudnya itu agar doa kita dikabulkan, itu adalah dengan menyebut nama yang agung, menyebut sifat-sifatnya Allah, menyebut nama Allah. Ya Razzaq, Ya Ghafur, dan seterusnya. Karena apa? Karena ketika kita menyebut nama itu, akan ada perasaan optimis. Ya. Optimis apa? Dikabulkan. Mudahnya begini. Kalau kita meminta kepada seseorang, ya, minta kepada seseorang, ya, kan kita pasti punya keyakinan, kan? Kita pasti keyakinan orang yang kita minta itu ada dan pasti memberi. Kan gitu ya. Kan nggak mungkin kita ngajukan proposal, tapi kita ragu, wah ini kayaknya orangnya agak gimana gitu ya, yang nggak jadi. Jadi ketika kita punya satu keyakinan itu, Allah Ar-Razzaq, maka yang akan terjadi adalah optimisme ketika doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di dalam berdoa itu untuk turut serta menyebut sifat-sifat ataupun nama-nama yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai asmaul husna fad'uhu biha. Maka berdoalah dengannya. Dengan asma wa sifat itu. Qul id'ullaha awir rahman. Mintalah Allah, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada yang Maha Rahman. Ya, Rahman itu sifat Allah. Ayyamma tad'uhu, kalau kamu berminta, ya, tad'uhu, minta dengan nama itu tadi, dengan asmaul husna, lahul asmaul husna, maka Allah mempunyai asmaul husna. Ya. Itu janji Allah. Ya, dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-A'raf. Ya. Karena dalam doa terkandung nama-nama sehingga seorang menyadari dua hal. Pertama, bahwa yang kita minta itu yang maha agung, yang maha besar. Pada saat yang sama, ketika kita minta doa, maka ketika kita berdoa, maka kita mengakui bahwa kita ini lemah. Ya, kita ingat ada satu hadis, ada orang yang telah diceritakan oleh Rasulullah, ada orang yang telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ya. Perjalanan yang sangat jauh. Ya. Kemudian dia sudah sangat butuh sekali. Dia langsung menjadi, Ya Rob, Ya Rob. Ya. Itu menggambarkan bagaimana ketika orang itu menyebut dengan asma'nya, itu berarti pengakuan bahwa kita butuh betul. Ya Rabbun, Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ya Qahhar, Ya Razzaq. Berarti yang memberikan rezeki itu Allah. Sehingga kita optimis, wow, Allah yang punya. Allah yang mempunyai rezeki, maka kita minta kepada yang punya. Itu salah satu adab dalam berdoa. Dan rahasia agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat Rahman dan Rahim, Syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan bahwa Rahman adalah rahmat Allah yang sempurna, akan tetapi sifatnya sementara dan dicurahkan kepada semua makhluknya. Adapun sifat Rahim itu menunjukkan ketersambungan dan kesinambungan. Ini bukan surah Al-A'raf 72 ayat 7, tapi ayat 32. Ya. Qul man harrama zinatallah di situ. Ya. Maksudnya apa? Rahmat itu kan anugerah luar biasa, ya. Kasih sayang yang sempurna, tapi sifatnya sementara. Kenapa? Maka ini kembali dengan selaras dengan yang tadi, bahwa rahmat itu hanya berlaku di dunia. Karena kan hanya berlaku untuk orang kafir dan juga berlaku untuk orang mukmin. Itu berlakunya di mana? Di dunia. Yang namanya di dunia itu kan nggak ada yang abadi, sifatnya adalah sementara. Itu maksudnya.
Adapun rahim itu ketersambungan yaitu untuk orang mukmin, yaitu di mana di akhirat nanti. Dan menariknya adalah penyebutan rahim setelah kata rahman itu bertujuan untuk menjelaskan bahwa anugerah Allah apapun bentuknya sama sekali bukan untuk kepentingan Allah atau karena suatu pamrih, tapi semata-mata lahir dan sifat rahmat dan kasih sayangnya yang melekat dalam dirinya. Artinya begini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi itu bukan kewajiban. Allah memberi itu bukan kewajiban Allah. Bukan karena kita makhluk kemudian diberi, bukan. Tapi karena sifat rahmannya Allah, sifat kasih sayangnya Allah. Ya. Makanya kemudian kalau kita bicara tentang misalkan begini, kan ada orang punya keyakinan, saya sudah, ya ini kan yang sering waktu itu viral ya, saya sudah berinfak sekian, kok ternyata yang kok nggak bertambah. Dia meyakini bahwa dengan infak itu Allah akan memberikan lebih, tidak seperti itu. Karena yang namanya ketakwaan itu tidak menambah nambah ukuran rizki. Ukuran rizki itu sudah ditentukan. Makanya Al-Imam Ghazali menyebutkan rizki itu ada 4. Rizkil matmum yang sudah dijamin, ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ada rizki maksum yang sudah dibagi, ya. Yang sudah dibagi, yang sudah ditentukan kadarnya. Kita besok makan apa, kita hari ini makan apa, minum apa, pakaian yang mana, kapan waktunya, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada rizkil mamluk, rizki yang dititipkan oleh Allah di dunia ini. Makanya ada ayat wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya. Itu dititipkan. Ada rizkil mau'ud, rizki yang dijanjikan. Itulah pahala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itulah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kemudian soal rezeki itu nggak usah khawatir gitu. Ya. Dalam hadis ya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Innallaha katabal maqadiral khalaiq. Allah telah mencatat maqadiral khalaiq. Ketentuan takdir-takdir semua makhluk. Qabla khalaqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah. Jaraknya 50.000 tahun. Ya. Jadi Allah memberi rezeki itu bukan karena kita, tapi karena sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu melihat orang lain, tapi kita melihat diri kita, kualitas kita. Dan dengan membaca 2 sifat ini, diharapkan jiwanya akan terpenuhi oleh rahmat dan kasih sayang dalam bentuk perbuatan. Karena yang namanya perbuatan itu lahir dari kondisi jiwa. Orang sakit itu tidak akan bisa menilai ini enak, ini manis, karena dia sakit. Pahit, yang ada adalah pahit. Orang kalau di mabuk cinta, di mabuk asmara, sampai ada anekdot. Kalau orang sudah mabuk cinta, tai kucing rasa coklat, kan gitu. Ya. Karena cinta itu di mana sih sebetulnya cinta? Cinta itu enggak, kalau fisiknya enggak ada, cinta itu kayak apa? Tapi ketika karena dia perasaan cinta, semuanya jadi indah. Sampai yang coklat jadi kebalik kan gitu. Ya. Karena orang itu kalau sudah punya sifat rahman dan kasih, maka perbuatannya adalah rahmat dan kasih. Kan gitu. Jadi ketika dia sudah terpenuhi itu semuanya, maka perbuatannya adalah menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya. Ya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Naftati bihada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.